Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, sobat-sobat semua, sobat-sobat sadaya. Kebetulan saya sedang dalam perjalanan menuju Bandung. Biasa jadwal kuli ke Bandung. Mungkin untuk sebagian sobat-sobat udah pada tahu kalau saya domisili sementara sekarang di Banjar gitu. Cuman kerja tetap di Bandung gitu. Jadi tiap Bandung bolak-balik, Banjar, Bandung, Bandung, Banjar setiap minggu itu sobat-sobat semua. Kebetulan Aapu kemarin ikut silaturahim sama Acep ya di Tasik ya. Sama Cuman gak ikut ke Banjar. Aku transit di Tasik, silaturahim sama Acep yang punya channel Badaya Kang Acep gitu. Mungkin sebagian sobat-sobat juga udah pada tahu. Nah, apa nih? Sambil kita rest, kita nunggu perjalanan kita lanjutkan kembali menuju Bandung. Yang aku rasa tuh perjalanan Bandung Tasik Bandung tentunya pakai motor gitu. Ya. Capek atau gimana kan? Sebetulnya kumaha bawaannya. Lamun ciga kamari dibawa ngebut saat gaya Valentino Roni gitu. Saya sedikit asa carape gitu dan tiris membelah kabut malam. Nggak tahu kalau orang kan udah setoran, kalau saya mah enggak, di Tasik diculkeun gitu. Kalau orang lain mungkin ada setoran lah. Bentar, potong dulu. Kumaha? Kan ya Anda itu kan mau silaturahim sama Acep gitu. Iya kan, maksudnya. kemarin saya ketemu juga Acep, Agilang, Agilang Berbi juga, hatur nuhun, terus ya. Jadi selama perjalanan itu sedikit memberi kiat-kiat oke merena. Iya betul. Mas Ana, perjalanan Bandung, Tasik, Banjar itu lumayan jauh ya. Iya. Salah satu kiat-kiatnya meren kahiji motor kudu aya bensinan. Nah, Tuh. walaupun itu nggak jelasnya kan sok kadang-kadang pohon da kilometerna sok kadang paragat mah nya. Makanya kudu mekal kanu ieu da geus lain zaman. Sebenarnya aku sekedar informasi, kalau nggak salah jarak Bandung Tasik tuh 110 kurang lebih 110 kilo lah. Nah, Soalnya jarak Bandung Banjar tuh 145 kilo aku. Itu. Jadi jarak Banjar Tasik tuh kalau diukur sama jam waktu kurang lebih sejam. Itu antara 30 kilo sampai 40 kilo lah jarak Banjar Tasik gitu. Itu apa ya, lanjut apa? nah, karena kemarin saya sudah perjalanan lumayan melelahkan, orang keingetannya satu kiat-kiatnya teh motor harus benar-benar jag-jag. Ya. Jangan sampai ada trouble di tengah jalan. Terus Apalagi kaduana perjalanan malam mungkin apa ya? perjalanan malam dan jangan sampai nyimpang ke mana-mana. Fokus aja terus gitu kan. Kedua, untuk yang sedang patah hati atau sedang ngerarudat itu jangan coba-coba membawa kendaraan karena sangat berbahaya itu. Malaweng sementara di dia medana lumayan nah. Di nate Garut, Dari mulai Garut ya. dari Garut geus lumayan. Banyak kelokannya. Banyak berbelok-belok ya, Berbelok-belok. seperti perjalanan hidup lah. Berbelok-belok. Jadi Tapi betul apa tuh sebenarnya nih? Kalau kita ambil sisi positifnya ya sebagai pelajaran, sebagai hikmah gitu aku. Sifat ruas jalan pun memberikan perumpamaan ya mungkin aku ya. benar, ah. Kayak gini nih, kalau di tol kan lebih Jalannya cenderung lurus. Nah, nggak monoton ada, gitu. Monoton gitu. Kita kalau saya nih bawa mobil misalkan ke tol gitu cenderung ngantuk, apalagi tol yang panjang gitu. benar. Soalnya kata aku gitu, mungkin kecepatan lebih monoton. Tuh. Terus track pun gak banyak variannya gitu. Tapi kalau kita masuk ke track yang banyak kelokan, terus itu lebih memacu adrenalin mungkinnya apa ya? Betul, minimal lamun tunduh teh mah ketika ngantuk dengan jalan berkelok-kolek, nanti berkelok-kolok kita teh minimal kahudangkeun ya. Tapi banyak yang di jalan tol itu pun tunduh dengan tunduh karena lempeng gitunya. Ya. Kadang-kadang kapeureman, saya beberapa kali dibawa ke supir. Pernah lo saya juga waktu pulang dari Jakarta tuh bawa mobil sampai
keluarga yang di belakang sempat teriak aku. Ya, itu betul. persekian detik mungkin. Apa pengaruhnya gede gitu. Ya. Goyangnya mobil tuh. Itu akibat tuh memang akibat ngantuk ternyata memang. Dan waktu itu benar sampai saya pun sempat sampai reka kecelakaan lah, nabrak mobil yang di depan. Si supirnya ternyata tidur pas ditinggali, posisi tidur dan dia lempeng terus gitu pas direwaskeun, dibangun. Rada kakecotkeun tah siga kamari lah. Ngobrol dikecotkeunnya heuh asa weuh bujuran itu teh jadi ka urangna weuh bujuran. Udah ngegurupuk gitu kamari. Ngegurupuk. Jadi sepertinya kehidupan pun seperti itu aku. Jadi kalau misalkan bukan kita mau mencari masalah gitu ya, tapi hidup tanpa masalah kayaknya kurang seru gitu aku. Tapi Bukan, jangan dibuat masalah mah beda deh ya, lamun masalah dibuat-buat aja, masalah yang benar-benar kita diuji dengan masalahnya atau dicoba dengan masalah itu lebih mendewasakan. Betul. Ketika masalah kita buat itu lebih membodohkan. Iya betul, justru itu. Jadi dalam artian masalah yang memang sebagai ketentuan alam gitu. Ya. Maksudnya bukan masalah yang kita ngebuat masalah gitu. Betul. Dan gitu. karasa sih jadi pendewasaan diri, terus orang mana hal yang perlu yang tidak perlu teh rasanya orang membatasi gitu. Seperti iya, perjalanan kita ini ngomong. Ya, memang bukan perjalanan yang memang dengan jarak dekat, dibutuhkan mungkin kesabaran ya, stamina. Dan memang semua hal yang memang bersifat positif dari diri kita tuh, yang menyebabkan kita terhindar dari hal-hal yang buruk gitu. Ya. Coba kalau misalkan kita salah satunya nih nggak sabar, pengen cepat-cepat, itu kan lebih mendekatkan kita pada sesuatu yang buruk gitu, gitu. Ya kembali ke awal lah, gimana tuh kesan-kesan Kesan-kesan nama ya alhamdulillah. Bandung, Tasik, Bandung gitu. Dalam waktu yang memang relatif singkat gitu. Ya. Tapi memanfaatkan kesingkatan itu, ya alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman YouTuber di Tasik. YouTuber? Emang YouTuber bahasa saya karena YouTuber. saya belum monet, maaf gitu. ya. Jadi, saya masih YouTuber. Ketika saya menyebut YouTuber karena mereka udah lumayan lah. Posisi saya itu karena YouTuber pemula, jadi ya alhamdulillah itu bisa ketemu dan di jalan pun dinikmati. Ya. Sampai kayakan lagu gitu. Perjalanan ini. Nah, tapi intinya yang terpenting kita bisa mengambil hikmah dari semua warna-warna kehidupan ya, ya. Betul. Dan sebenarnya bisa diartikulasikan namun secara ya mah kurang dek ini ya ke gunung atau ke suatu tempat, setidaknya kita membawa perbekalannya. Ya intinya betul. Tapi yang lebih utama tuh dari yang utama maksudnya. Lebih ke perbekalan mental tuh Ya. Soalnya saya gini, selama 1,5 tahun lah, mungkin lebih saya melakukan perjalanan hampir tiap minggu tuh, juga tahu. Ya. Yang jaraknya 145 kilo, berarti 1 minggu saya mengadakan perjalanan minimal pakai motor tuh minimal 145 kali 2 berarti berapa? 290 kilo tuh, hampir 300 kilo 1 minggu tuh. Sementara saya 1 bulan kan 4 minggu, tinggal kali lah. Tapi kan ayah peribahasa bisa karena biasa teh, karena sudah terbiasa jadi si kilo itu teh asal leungit gitu. Iya, maksudnya. Jadi dalam kebiasaan itu kita dituntut mengeluarkan semua potensi kita yang bersifat positif gitu Jadi soalnya banyak kejadian tuh yang saya saksikan sendiri, antar pengemudi berantem karena memang berebut jalan gitu. Terus banyak kejadian-kejadian yang memang bersifat kecelakaan lalu lintas gitu ya. Itu kan yang memang berawal dari minimal ketiadanya kesabaran gitu dalam melakukan perjalanan gitu yang akhirnya menyebabkan kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan gitu maksudnya. Karena sifatnya hidup di jalan itu panas senah mah gitu kan. Jadi ya apalagi siang hari emosi pun mudah tersulutnya. Apalagi musim kemarau. Serius.
Ya betul, betul kayak apa. Jadi jalan itu memang memberikan pendidikan karakter jika kita hendak mengambilnya. Tapi Betul. kalau orang yang memang nggak peduli dengan itu, ya lewat-lewat gitu aja, nggak memberikan bekas sama sekali gitu Alpu. Inti nama di setiap kehidupan, rek di perjalanan, rek di rumah, butuh ketenangan lah. Iya, cuman ketenangan kita yang ciptakan, bukan kita Ya, yang bukan maksudnya kita cari. Gitu. Kita mah sambil sharing teh ya ke sobat-sobat pun ya butuh ketenangan intinya. Nah, model gandeng kieu da urang mah hayang ngambek. Kan emut kanu bahasa orang. Butuh Iya. ketenangan jadi teu ngambekeun da maranehna keur usaha urang kagandengan saeutik nya nya. Gelo si anjir. Iya, memang seperti itu sobat-sobat. Ini mah konten acak kadut aja ya, Ya. Alpu. Sambil ngisi waktu gitu, waktu rest kita, istirahat kita gitu. Kita obrolan kita ya nggak ada salahnya dan nggak ada yang ngelarang, mungkin kita coba Betul. dokumentasikan gitu Alpu. Jadi pesan-pesan buat diri kita sendiri mungkin Alpu, dan mungkin kalau ya punya hak buat nge-share gitu, dikasih hak maksudnya buat nge-share buat teman-teman juga gitu yang memang Sering melakukan memiliki perjalanannya. rutinitas yang memakan waktu, ruang dan waktu gitu. Ya coba kita nikmati aja lah mungkin Alpu ya, daripada kita harus mengutuk, apalagi mengutuk gitu, Ya. menggerutu minimal, itu tidak akan hanya walaupun hanya sekedar memperdekat jarak mungkin Alpu ya. Ya kan Gitu. teu kabayang ku apa mah kahiji perjalanan ketika udah pulang ya, pulang. Mungkin ada perasaan haroreamnya nya. Tapi tetap ada satu kewajiban. Dan ketika nepi itu di saat sono ya sama keluarga gitu, harus balik deh ke Bandung, berat gitu. Justru Tapi setelah di jalan mah nya, Jadi ya Alpu, kalau misalkan ruang, waktu, jarak itu sebuah masalah, pada hakikatnya bukan ruang, waktu, dan jarak itu, ya ruang dan waktu tersebut yang jadi masalah, tapi diri kita. Ketika kita membuat diri kita sulit, semua menjadi terasa sulit gitu Alpu. Tapi ketika kita buat diri kita mudah, dalam artian ya mau minimal gini, mau bahasa kita sehari-hari, ya mau gimana lagi, toh ini udah kewajiban saya, toh ini udah sunatullah bagi saya gitu. Ya kita nikmati saja, kita jalani aja prosesnya. Terus semua akan berakhir gitu, nggak ada yang abadi gitu maksudnya. Itu mungkin hati kita lebih lega gitu, lebih bisa menerima. Oh ini memang ini sudah menjadi tugas saya, daripada kita membuat sulit diri kita dengan tidak menerima ketentuan yang udah jadi yang mengalawan takdir arus kita. lahnya. Ya, gitu Alpu. Nah begitu mungkin sobat-sobat semua, sekilas konten yang betul-betul tak berarti. Ini Dari saya dan posisinya Alpu. berada di tepatnya teh di Oh ya, ini lokasinya di Gentongnya. Gentong aja Iya, maksudnya. ruas jalan provinsi ya, bisa disebut seperti itu ya. Ini di Lingkar Gentong nih sobat-sobat semua, yang berada di Kabupaten Tasik, yang langsung berbatasan nanti dengan Garut, Malangbong tuh di depannya. Gitu sobat-sobat. Dan di sini juga yang sering terjadi laka lantas tuh apalagi yang di bawah tuh yang curam. Ya makanya kita butuh mental disiapkan untuk ya itu salah satunya. Iya betul gitu. Lamun masih belajar mah ulah lah untuk jarak jauh. Ya mending matengin dulu lah gitu. Kalau di bawah tuh lebih Curamnya. ya, makanya muncak Sunama katlah tanjakan gentong gitu. Oh. Gitu bagi para pengemudi tuh, apalagi yang pemula, ke gentong, gitu dah aku komen. Ya gitulah mungkin sekilas konten yang betul-betul gak berarti. Dari saya dan Apu, kita ketemu lagi di konten selanjutnya sobat-sobat semua. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.